Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di pembelajaran matematika kelas 9 semester 1. Pada video kali ini akan dibahas tentang koordinat kartesius. Kompetensi dasar yang akan dicapai diantaranya pada aspek pengetahuan KD 3.2, menunjukkan kedudukan titik ke dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Aspek keterampilan KD 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Terlebih dahulu, mari perhatikan permasalahan pada gambar berikut. Bella dan Diva ingin berkunjung ke rumah gurunya Bu Badiah, namun mereka belum tahu alamat rumah gurunya secara pasti. Ibu Badiah hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro dan berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Bella dan Diva berangkat bersama dari sekolah. Dengan menggunakan sepeda, mereka menempuh jalan yang berbeda. Warna merah adalah rute perjalanan yang dilalui Bella. Warna biru adalah rute perjalanan yang dilalui Diva, seperti yang ditunjukkan dalam peta. Ternyata, Bella datang lebih awal di rumah Badiah, sedangkan Diva baru datang setelah beberapa menit kemudian. Apabila kecepatan sepeda mereka dianggap sama, mengapa Bella datang lebih awal daripada Diva? Dari ilustrasi tersebut, kita dapat menjumlahkan total rute yang dilalui oleh Bella yang berwarna merah. Rute yang dilalui oleh Bella sepanjang 3040 meter. Sedangkan rute yang dilalui oleh Diva yang berwarna biru, kita jumlahkan semua rutenya, sehingga rute yang dilalui oleh Diva sepanjang 4120 meter. Dikarenakan jarak tempuh yang dilalui oleh Bella lebih pendek daripada jarak tempuh yang dilalui oleh Diva, maka Bella datang lebih awal daripada Diva. Nah, ilustrasi tersebut merupakan salah satu contoh penerapan dari konsep bidang koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius ditemukan oleh ahli matematika asal Prancis bernama René Descartes pada abad ke-17. Penemuannya ini sangat berpengaruh dalam perkembangan geometri analitik, kalkulus, dan kartografi. Pada koordinat kartesius, terdapat dua garis yang saling tegak lurus dan berpotongan pada sebuah titik yang disebut titik pangkal. Garis-garis ini kemudian disebut sumbu koordinat. Inilah yang menjadi acuan dalam menentukan letak suatu titik. Lalu, bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat kartesius? Mari perhatikan penjelasan berikut. Garis mendatar atau horizontal dikenal dengan sumbu X atau absis, sedangkan garis tegak atau vertikal disebut sumbu Y atau ordinat. Suatu titik pada sistem koordinat kartesius digambarkan sebagai X, Y. Agar lebih paham, simak penjelasan lengkapnya pada gambar berikut. Bidang datar pada gambar tersebut disebut bidang koordinat yang dibentuk oleh sumbu X dan Y.
Sedangkan titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y disebut pusat koordinat atau pangkal koordinat atau titik O. Sumbu X dan Y terbagi dalam sumbu XY positif dan sumbu XY negatif. Sumbu X positif adalah nilai-nilai X dari pusat koordinat ke arah kanan, sedangkan sumbu X negatif ke arah kiri. Sementara itu, sumbu Y positif yaitu nilai-nilai Y dari pusat koordinat ke arah atas dan untuk sumbu Y negatif ke arah bawah. Berikut penjelasan tentang cara menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan bidang koordinat Kartesius berikut. Titik-titik pada bidang koordinat Kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba sekarang amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y pada gambar di samping. Kita akan sajikan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y ke dalam tabel berikut. Titik A yang berkoordinat di titik 3,6 berjarak 6 satuan ke sumbu X dan berjarak 3 satuan ke sumbu Y. Titik B pada koordinat 5,5 berjarak 5 satuan ke sumbu X dan 5 satuan ke sumbu Y. Kalian dapat melakukan hal yang sama pada titik C, D, E, F, G, dan H, sehingga tabel terisi penuh. Posisi titik pada koordinat Kartesius ditulis dalam pasangan berurutan X, Y. Bilangan X menyatakan jarak dari titik itu dari sumbu Y, dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat Kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran pertama terdiri dari sumbu X positif dan sumbu Y positif. Kuadran kedua terdiri dari sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Kuadran 3 terdiri dari sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Kuadran 4 terdiri dari sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Setiap titik dalam bidang ditentukan oleh sepasang bilangan. Yang pertama menunjukkan absis, yang kedua menunjukkan ordinat, dan notasi titik ditulis dengan huruf kapital. Misalnya sebuah titik P yang berasis X dan berordinat Y, maka ditulis P dalam kurung X, Y. Mari coba perhatikan kembali koordinat Kartesius berikut. Amati kedudukan titik-titik pada tiap-tiap kuadran Kartesius berikut ini. Amati pula jarak tiap-tiap titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Bidang koordinat Kartesius tersebut kita sajikan dalam bentuk tabel yang berisi tentang keterangan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dalam kuadran. Perhatikan titik A pada koordinat 2,6. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Dan titik A berada di kuadran pertama.
Titik B berada di koordinat 3,0 berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 0 satuan dari sumbu X. Titik B berada di kuadrat pertama atau kuadran keempat. Begitu pula pada titik C. Titik C berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik C berada di kuadran 2. Untuk titik D berjarak 0 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Titik D berada di kuadran 1 atau kuadran 2. Titik E berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 0 satuan dari sumbu X. Titik E berada di kuadran 2 atau kuadran 3. Titik F berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik F berada di kuadran 3. Dan yang terakhir adalah titik G. Titik G berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Titik G berada di kuadran 4. Bagaimana? Mudah bukan untuk dipahami? Untuk lebih memahami penjelasan tadi, silakan kalian berlatih dan kerjakan soal-soal berikut di buku tulis kalian. Berikutnya akan dibahas posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Pernahkah kalian berkemah? Dalam perkemahan ada pos utama, tenda, pasar, pos-pos, kolam, dan lain-lain. Coba perhatikan denah perkemahan berikut. Amatilah semua tempat terhadap titik pusat 0,0 dan fokuslah pada koordinat masing-masing tempat. Amatilah semua tempat terhadap tanah lapang dan kolam, dan fokuslah pada koordinat masing-masing tempat terhadap tanah lapang dan kolam. Permasalahan tersebut kita sajikan dalam bentuk tabel posisi tempat pada bidang koordinat kartesius berikut. Sambil mengamati bidang koordinat kartesius tersebut, lalu deskripsikan ke dalam tabel tersebut. Perhatikan posisi perumahan terhadap posisi pos utama. Dari pos utama, 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Sehingga posisi perumahan terhadap pos utama adalah 6,5. Berikutnya perhatikan posisi perumahan terhadap tanah lapang. Dari tanah lapang, 10 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Maka posisi perumahan terhadap tanah lapang adalah 10,2. Berikutnya perhatikan posisi perumahan terhadap kolam.
Dari posisi kolam ke perumahan, 9 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas, sehingga posisi perumahan terhadap kolam adalah 9,8. Kemudian kita beranjak ke pemakaman. Posisi pemakaman terhadap pos utama, dari pos utama ke pemakaman, 5 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Maka posisi pemakaman terhadap pos utama dapat dituliskan -5, -2. Lalu perhatikan posisi pemakaman terhadap posisi tanah lapang. Dari tanah lapang ke pemakaman, 1 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Sehingga posisi pemakaman terhadap tanah lapang adalah -1, -5. Kemudian perhatikan posisi pemakaman terhadap kolam. Dari kolam, 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Sehingga posisi pemakaman terhadap kolam adalah -2,1. Lakukan hal yang sama seperti posisi perumahan dan pemakaman. Tunjukkan posisi pasar, teka-teki, tenda 1, pos 1 terhadap pos utama, tanah lapang, dan kolam, sehingga hasilnya seperti berikut. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Untuk lebih memahami menentukan posisi tempat pada bidang koordinat kartesius, lakukan kegiatan Ayo Berlatih berikut. Perhatikan bidang koordinat kartesius dan lengkapi tabelnya. Kerjakan di buku tulis kalian. Apabila ada hal yang belum jelas dalam video ini, silakan bertanya pada kolom komentar. Demikian video pembelajaran kali ini. Nantikan video pembelajaran koordinat kartesius bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.